FM Merkuri, sahabat, dan seperti biasa karena sudah pukul 11, jadi di hari Rabu pula waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini menemani Anda sahabat selama kurang lebih 1 jam. Kami akan menghadirkan sebuah obrolan yang tentunya ingin mengedukasi dan menginformasikan masyarakat berkaitan dengan kesehatan. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi. Sudah ada tema yang setiap minggunya kita bahas, dan tema di hari Rabu ini adalah neuro-oftalmologi, kelainan penglihatan karena kelainan syaraf mata, bersama dengan seorang narasumber yang tentunya expert ya sahabat. Dan saya tidak sendiri di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, ada juga Dr. Febelia Devina yang akan menemani kita di perjalanan Rumah Sehat selama kurang lebih 1 jam. Dan saya langsung memperkenalkan pada Anda narasumber di hari Rabu ini ya sahabat. Di pukul 11 hingga 12 siang ini ada Dr. Lucky Siari Agustini, spesialis mata konsultan. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak. Terima kasih sudah hadir di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Ini pertama kali dokter, saya manggilnya Dr. Lucky Siari atau seperti apa, Dok? Dr. Lucky aja juga. Dr. Lucky, baik. Dr. Lucky, kita membahas tema yang seputar neuro-oftalmologi. Dan kalau saya searching ya kemarin tuh, ini luas sekali. Dan kondisi seperti apa sih, Dok, kalau kita bicara tentang neuro-oftalmologi, Dok? Terima kasih Mbak Yanti ya. Ya. Mbak Yanti ini neuro-oftalmologi ini memang suatu jarang ya kalau kita dengar orang kalau ngomong mata mesti biasanya katarak mulu ya. Betul. Sebenarnya banyak ya. Di mata ini ada retina, ada saraf mata sendiri, ada katarak itu, ada glaukoma dan sebagainya. Tapi siang ini kita akan ngobrol tentang saraf mata. Yeah. Kalau neuro-oftalmologi ini memang cabang dari oftalmologi yang mana khusus mempelajari tentang saraf mata. Mungkin pertanyaannya saraf mata itu yang mana sih ya? Mana saja yang meliputi saraf mata gitu, Dok? Ya, memang saraf mata ini cukup kompleks ya. Jadi kalau namanya proses melihat ini kita awali dari pengenalan, kemudian mengidentifikasi apa yang kita lihat, kemudian kita merekamnya, mengartikannya, kemudian saraf efferentnya itu kita mau ngapain ini ya, mau lirik ke kemana, lirik sana kiri kanan, itu semua kita atur melalui saraf mata. Jadi saraf mata sendiri ini panjang ya. Secara keseluruhan untuk saraf yang masuk ke intrakranial ini atau ke otak kita ini 38% ini kita pakai untuk proses melihat. Jadi cukup banyak ya. Jadi kalau selalu untuk saraf mata ini akan melibatkan banyak saraf kranial yang lain, sehingga kita perlu mengenali saraf mata kita itu apa saja ya. Jadi kalau melihat itu ya, kita awali dengan stimulus cahaya. Stimulus cahaya ini akan diterima oleh rod dan cone, yaitu saraf di retina yang terima pertama, kemudian akan dilanjutkan ke saraf-saraf seperti neuron-neuron bipolar di retina, dan pada akhirnya akan menuju ke sel-sel ganglion retina. Di sel-sel ganglion retina ini kemudian diolah ya, stimulus dari cahaya itu kemudian dikumpulkan melalui akson-aksonnya menjadi suatu berkas yang disebut dengan saraf optik ya. Dan nantinya akan berjalan menuju ke posterior, nanti menuju ke nervus opticus, menjadi kiasma optik. Inilah yang tempatnya persilangan, sehingga kalau ada kerusakan itu yang nantinya kerusakannya di sisi kiri akan nampak atau dimanifestasikan di sisi belakang karena ada persilangan di kiasma. Kemudian di kiasma ini akan lanjut kita menuju ke tractus optik, kemudian corpus geniculatum lateralis, dan pada akhirnya menuju ke korteks visual yang utama, yaitu di area 17 di lobus occipital. Jadi cukup panjang dari depan sampai ke belakang ya. Jadi lobus occipital ini yang kalau penglihatan yang tadinya itu nampak kecil, kebalik image-nya, kemudian oleh
di lobus occipital ini ada area yang namanya area 18 dan 19 yang akan mengasosiasi dan mengartikan stimulus yang kita terima itu sehingga memberikan gambaran seperti aslinya. Kembali ke tegak, ini apa? Jadi ada banyak kerjasama di saraf-saraf kita sampai ke belakang. Seperti itu. Sebegitu banyaknya syaraf hanya untuk penglihatan ya dok, dan kalau terganggu satu itu akan mempengaruhi istilahnya kualitas penglihatan dari seseorang gitu ya dok ya. Jadi nah kalau bicara tentang neuro ini kan juga banyak ya dok ya, apalagi neurooftalmologi. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lucky. Dan kalau orang umum atau orang biasa kalau berhubungan dengan sakit neurooftalmologi itu bentuknya apa saja sih dok? Kalau yang bisa dijelaskan oleh masyarakat, berarti saya ini mengalami gangguan neurooftalmologi ternyata. Seperti apa dok? Baik Mbak Yanti, menarik sekali ya. Memang bentuk-bentuk seperti apa sih ya yang dianggap sebagai kelainan saraf mata. Nah itu kembali kepada fungsi dari mata untuk melihat. Maka bila ada gangguan dalam penglihatan kita yang tidak seperti biasanya, kemungkinan besar itu ada oleh karena saraf mata yang terganggu. Dan bentuk-bentuknya bagaimana? Seperti penurunan tajam penglihatan ya. Penurunan tajam penglihatan ini atau bisa dikatakan kalau istilah medisnya visual acuity ya, tajam penglihatan. Kita bisa lihat dengan jelas orang pada jarak 6 meter dengan bagus itu normal ya. Kalau nggak bisa harus maju lagi orang baru kelihatan seperti itu ya. Kemudian untuk ada gangguan juga bentuk-bentukan berupa penglihatan warna ya. Yang tadinya bisa melihat warna dengan jelas, dengan warna yang tercampur dengan bagus. Sekarang nggak bisa lagi, malah kadang-kadang sampai totally color blindness ya seperti itu. Tapi ini yang bawaan, bukan yang kongenital atau yang herediter. Berarti ada gangguan saraf saat ini. Kemudian ada juga gangguan sensitivitas kontras ya. Bisa membedakan tulisan hitam dengan background putih sampai dia sama sekali dengan perbedaan yang tipis itu dia masih bisa. Kalau ini terganggu maka itu juga sebagai penanda bentuk-bentuk dari gangguan saraf mata. Kemudian ada juga yang penting di sini ada gangguan lapang pandangan. Lapang pandangan itu kalau orang normal bisa melihat secara luas dengan kita berfokus pada satu titik. Tetapi pada penderita gangguan dari saraf mata ini dia nggak bisa bersih ya. Misalkan ada skotoma atau bintik yang mana seperti ada bulatan hitam atau ada nyamuk yang seperti kotor di mata atau bahkan berbentuk seperti separuh nggak bisa lihat, misalnya nggak bisa lihat di bagian lateral atau ujung di gitu ya dok ya. Separuhnya bisa. Nah itu sesuatu ya, berarti ada something di saraf mata atau bagian atas nampak, bagian bawah nggak nampak. Nah seperti itu juga. Jadi aku bisa lihat wajahmu cuma separuh aja, hidung sama dahi, tapi yang hidung ke bibir nggak kelihatan. Nah itu berarti saraf matanya yang something happen dengan saraf mata. Kemudian juga stereoskopis juga ya, stereoskopis artinya nggak bisa kedalaman ya, kayaknya deket tapi masih jauh. Itu namanya stereoskopis. Jadi seperti itu. Berarti kalau untuk yang gangguan di lapang ini sebelahnya tuh hitam total atau bagaimana? Macam-macam ya, tergantung dari kerusakan dari saraf mata tersebut. Jadi diagnosa gangguan lapang pandangan ini juga bisa kita pakai untuk menentukan topisnya. Topis ini letak kelainan saraf mata yang mana itu ya. Nah kalau untuk membedakan yang mana maka kita bisa lihat ya. Kalau itu gangguannya di satu mata itu kemungkinan besar itu di atas kiasma, di atas pertengahan atau di atas otak tengah, lebih ke depan. Tetapi pas di otak tengahnya atau di midbrainnya atau di kiasma optik ini, maka itu memberikan gambaran yang buta bitemporal hemianopia, ini separuh nggak kelihatan di sisi samping-samping mata kanan dan kiri seperti itu. Kalau gangguan pandangannya itu satu sisi sama, misalnya mata kanan kiri sama-sama di sisi kanan atau sama-sama di sisi kiri, itu berarti gangguannya di belakang kiasma sampai ke lobus occipital. Itu sangat Jadi akan terlihat ya dok gangguannya di sebelah mana yang itu akan
terbiaskan syaraf yang mana yang terganggu seperti itu ya. Dok, berarti kalau tadi bicara tentang istilahnya buta warna, ini tidak hanya tentang genetik ya dok, karena orang taunya wah ini pasti genetik nih kalau bicara tentang buta warna. Ini juga ternyata berhubungan dengan syaraf ya dok ya. Iya dokter Febel ya, dokter Febel ya. Memang kebanyakan ya untuk buta warna itu kadang-kadang kita cuma mikir ya, seperti kalau kita melakukan general check up, ngapain sih dicek warna mulut? Kita kan dari dulu udah nggak ada gangguan, kenapa tiap kali periksa kita dicek ada warna cek itu lagi ya warna. Pakai Ishihara ya biasanya ya. Pakai yang buku. Kalau yang itu, itu yang general check up untuk biasanya kita lakukan sih general check up itu pada usia di atas 40 ya. Nah, pada usia sekian itu biasanya terjadi proses degenerasi di retina, khususnya di makula, sehingga bila ada proses itu maka gambaran yang diberikan itu berupa gangguan penglihatan warna. Tidak seperti dulu lagi, ini namakan buta warna acquired atau buta warna dapatan ya, dapatan ya. Jadi itu penanda deh something ini ya. Nah kalau untuk anak-anak usia sekolah kemudian yang bermasalah dengan buta warna itu berarti memang genetik atau ada pengaruh dari istilahnya lingkungan atau apapun dok, kalau untuk anak-anak yang karena kan untuk tes misal gitu kan, untuk tes masuk angkatan atau apa itu kan membutuhkan tes warna gitu ya dok. Itu bukan anak-anak yo. Maksudnya untuk 18 tahun remaja ya. Iya, remaja mau nentuin aku mau sekolah mana. Betul. Tentunya untuk masuk sekolah tertentu kan ada persyaratan ya. Kedinasan atau apa. Betul. Ya, seperti itu ya. Sebenarnya untuk buta warna ini untuk yang bawaan ini memang biasanya pada laki-laki. Ya. Dan jangan lupa saat melakukan pemeriksaan kita mesti tanya-tanya anamnesis ya. Ada riwayat enggak keluarga yang buta warna seperti ini. Biasanya memang ada, nanti ditulis lagi bisa buat pedigree-nya. Kita temukan bahwa memang ya genetik ada keturunan buta warna. Tapi kembali biasanya laki-laki. Tapi pada anak-anak tidak memungkinkan atau pasti itu genetik nggak bisa juga acquired karena kelainan saraf mata pada anak-anak juga bisa terjadi. Jadi memang tidak hanya genetik ya dok kalau untuk buta warna, tapi dilihat lagi gitu ya kalau memang tidak ada renutan di keluarganya gitu ya. Dan itu berhubungan dengan neurooftalmologi ya dok ya kalau untuk buta warna gitu ya. Itu bisa disembuhkan nggak sih dok untuk remaja gitu kan yang masih pengen gitu kan, kalau untuk usia 40 tahun ke atas mungkin ya sudah gitu ya degeneratif gitu ya dok ya, tapi untuk yang 18 tahun 20 tahun apakah ini ada bisa kembali gitu? Kembali kepada penyebab buta warnanya tersebut ya. Kalau berupa keradangan mata bisa diobati kembali seperti semula, tetapi dengan catatan ojo telat-telat datang berobatnya seperti itu. Kerusakannya masih awal bisa diperbaiki. Telat yang disebut di sini tuh kira-kira kapan dibilang telatnya ya dok? Telat biasanya pasien datang dengan kondisi paling gampang ini ya, tajam penglihatan yang sudah turun sekali, ya seperti 60, seperti 300 atau bahkan tinggal light perception itu wah telat dong ini. Apalagi kalau kita lakukan pemeriksaan dengan alat ya, dengan funduskopi kita lihat wah papilnya sudah atrofi. Sulit ya, seperti itu. Dok, kalau secara umum bicara tentang neurooftalmologi, penyebab utamanya itu apa sih dok? Apakah hanya penyakit degeneratif yang terbesar di kita atau apa saja dok yang banyak di masyarakat berkaitan dengan menyebab neurooftalmologi dok? Kelainan di neurooftalmologi Mbak Yanti cukup luas ya. Karena penyebabnya ini juga cukup banyak. Misalkan karena kelainan vaskuler. Kalau kelainan vaskuler ini kembali kepada kesehatan metabolik kita ya. Kembali pada penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, kemudian obesity itu yang seringkali kadar kolesterol yang tinggi, kemudian LDL tinggi ya, itu akan memberikan risiko terjadinya aterosklerosis ataupun emboli ya. Hal ini akan menyebabkan suatu
kelainan di vaskular tidak juga yang tidak mungkin atau mungkin terjadi juga pada saraf mata kita. Apalagi kan saraf mata ini kecil-kecil ya, beda banget sama yang lain. Yang kecil-kecil ini bisa kita lihat pada mata, pada ini ginjal ya, ginjal. Jadi seringkali gambaran dari mata kita itu bisa mewakili keadaan vaskular kita. Seperti itu. Kalau misalnya saya simpulkan ya dok, berarti yang dimaksud dengan dokter ini bahkan penyakit seperti darah tinggi, hipertensi itu maupun kencing manis, diabetes, kolesterol itu bisa ujung-ujungnya mempengaruhi saraf mata lewat dari pembuluh darahnya yang dari mata itu ya. Absolutely ya. Jadi memang kejadian iskemik pada saraf mata ini cukup banyak ya, terutama pada usia-usia yang sudah cukup dewasa tua, bisa katakan seperti itu ya. Tetapi ada juga penyebab kelainan neurooftalmologi ini suatu tumor, ya tumor di otak. Ya, karena menekan gitu ya dok ya. Karena kita tahu bahwa jarasnya mata ini dari depan sampai ke belakang ya. Jadi banyak melibatkan struktur di otak ya. Kalau ada tumor dari situ besar banget, akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Lagi-lagi saraf mata kena ya, karena terjadi edem, papil edem ya. Dan itu harus segera ditangani kalau seperti itu ya. Kemudian selain tumor, bisa karena proses radang suatu autoimun ya. Suatu imun di intrakranial, di saraf matanya sendiri, itu cukup berpengaruh pada saraf mata secara keseluruhan. Juga termasuk juga trauma ya, orang yang kecelakaan kena mata maka akan bisa dikatakan sebagai istilahnya traumatik optik neuropati, nggak bisa lihat, saraf matanya bengkak atau malah bahkan terpotong. Nah itu yang kita waspadai ya. Kalau pada orang kecelakaan mengenai kepala, jangan lupa juga dilihat ada nggak kelainan di saraf mata di situ, karena nanti dampaknya kalau nggak diobati juga ujung-ujungnya nggak bisa lihat. Nah itu yang ditakutkan dok. Karena kelewatan kalau trauma memang sih yang utama sih life saving dulu ya. Benar. Hidup sudah cukup lah. Tapi tambah lagi dong nih supaya lebih enak nantinya, cek matanya ya supaya hidup dan bisa melihat, itu yang kita harapkan ya. Kadang kalau kepala terbentur atau kecelakaan itu yang diperiksakan adalah gimana otaknya gitu ya dok ya. Padahal gimana syaraf matanya itu juga harusnya ya dok ya. Itu menjadi catatan. Jadi tidak hanya gimana otaknya apakah terkena atau bagaimana, tapi juga dilihat syaraf matanya seperti apa. Apakah memiliki gangguan atau tidak gitu ya sahabat. Dan perbincangan saya bersama dengan Dr. Lucky Siari Agustini, spesialis mata konsultan, masih akan berlanjut bersama dengan Dr. Febilia Devina, sahabat di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Lucky di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 berkaitan dengan tema neurooftalmologi, kelainan penglihatan karena kelainan syaraf mata ya. Dan tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya 96 FM Mercury sahabat, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini ada Pak Anang mau tanya dok, apakah buta warna itu bisa dipengaruhi dengan kerusakan syaraf yang akut, dan apakah hasil tes buta warna itu bisa berubah? Nah ini seperti apa dok penjelasannya, karena kita membahas buta warna. Terima kasih Pak Anang, pertanyaannya menarik ya. Untuk buta warna ini mengarah ke buta warna acquired atau dapatan ya, yang bukan yang bawaan ya. Tes buta warna ini cukup mewakili atau cukup bisa mengindikasikan bahwa ada sesuatu pada saraf mata. Jadi Pak Anang ya. Jadi kalau pada awalnya tes kita bagus, kemudian kita lakukan tes beberapa saat kemudian ya, kok jelek ya, kok nggak semua bisa aku baca, misalkan kan kita biasanya lihat angka ya 12 berapa ini Pak, ini kok nggak bisa, kemarin lalu aku check up bisa, sekarang nggak bisa. Jadi berarti ada sesuatu. Kalau bisa juga terjadi ini bisa kronik bisa akut ya Pak. Kalau degenerasi sifatnya akan berbentuk kronik ya. Kalau yang akut ini misalnya pada saraf mata yang radang akut.
ya. Radang akut ini bisa berupa suatu infeksi maupun inflamasi. Inflamasi ini berupa kelainan dari proses autoimun ya. Sekarang kan banyak sekali penyakit autoimun disease ya, seperti multiple sclerosis, SLE itu yang bisa kita kenal dengan lupus ya. Nah, ini juga bisa mengenai mata. Dan dampak yang diberikan awal ini bisa hanya penurunan penglihatan warna. Gitu, seperti itu Pak. Jadi sangat penting Pak memang ya untuk urusan saraf mata ini, masalah warna ini ya. Dan kalaupun radangnya itu membaik, penglihatannya ini kembali membaik juga. Jadi kita follow up-nya kadang-kadang pakai penglihatan warna. Misalnya hari ini bisa baca semua 20 plit ya. Kemudian datang lagi udah bagus menaik ini jadi 24 kan. Yang finalnya bisa semua kembali seperti semula, bisa Pak ya. Dan juga yang dia radang yang datang terlambat ini nggak bisa balik juga ada seperti itu. Jadi ternyata memang penyebab buta warna itu harus dilihat lagi ya Dok ya, seperti penting. apa. Itu untuk istilahnya pemeriksaan Dok untuk buta warna, apakah wajib dilakukan untuk usia berapa saja? Karena kalau bicara neurooftalmologi ini bisa menyerang segala usia dengan penyebab yang berbeda-beda gitu Dok. Seperti apa untuk pemeriksaannya, untuk paling tidak deteksi dini kita bilangnya Dok? Deteksi dini untuk dewasa biasanya kita kalau seseorang itu harusnya melakukan general check up itu di usia 40 tahun. Dari lebih dari 40 tahun, setiap tahun mesti kalau kita lakukan general check up kita akan lakukan cek untuk mata, sekaligus cek warna juga. Seperti itu, sehingga kalau ada apa-apa cepat ketahuan. Tetapi kalau untuk anak-anak atau di luar general check up, setiap ada keluhan pada mata yang tidak seperti biasanya, sebaiknya diperiksakan. Itu memang paling gampang ya, karena jangan tunggu tajam penglihatannya turun dulu baru periksa. Kadang-kadang biasanya nampak jelas kok nampak abu-abu, itu sudah padahal bisa baca sih bisa ya, tapi warnanya kok beda ya. Itu adanya gangguan sensitivitas kontras atau bahkan gangguan apa ini namanya, kontras sensitivity lah ya, seperti itu. Jadi memang harus mulai lebih aware lagi, karena kalau bicara tentang masyarakat Indonesia, kita taunya sakit mata kalau atau berhubungan dengan mata gangguannya adalah plus minus dan katarak ya Dok ya. Tapi ternyata untuk istilahnya buta warna ini juga harus diketahui juga dan dilakukan pemeriksaan gitu. Diwaspadai istilahnya, jangan dianggap enteng ya. Kadang-kadang awal buta warna itu tahu-tahu punya itu loh, tumor otak. Ya, cek lagi selain warna kita cek lagi visual fieldnya, ternyata separuh nggak kelihatan, nggak sadar beliaunya ya. Kadang-kadang di satu mata, kadang-kadang di dua mata, kadang-kadang nggak sadar juga. Nunggu nih enggak kelihatan banget atau gelapnya banget, baru bingung semua ya. Biasanya gitu memang. Biasanya seperti itu memang ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ina ya. Dok, apa saja yang bisa menyebabkan syaraf mata itu bermasalah atau menjadi rusak? Apakah gadget bisa mempengaruhi hal tersebut, dan apakah juga penggunaan softlens terlalu lama juga bisa mempengaruhi kesehatan syaraf mata, Dok? Ya, terima kasih Naya pertanyaannya. Untuk yang kontak lens ya, kontak lens sih Bukan syaraf ya Dok ya? Bukan saraf ya, ini lebih ke arah ke kornea mata ya. Jadi kalau atau konjungtiva mata, sehingga kalau kita kurang menjaga kebersihan saat memakai lensa kontak, atau kita pakai lensa kontak yang sudah rusak, tentunya akan terjadi iritasi yang kronis pada konjungtiva, akan memberikan gambaran konjungtivitis giant papil, sehingga nampak rasanya itu seperti ngeres, nggak enak banget, dan itu mengganggu sekali ya, dan yang paling ekstrim lagi bisa terjadi keratitis. Nah, itu yang keratitis kondisi apa itu Dok? Itu kan erosi pada kornea. Jadi radang pada kornea awalnya didahului dengan erosi dulu, karena giant papil, karena lensa kontak yang nggak bagus ya, sudah waktunya ganti nggak ganti, waktunya dicuci nggak dicuci ya, seperti itu. Kuman juga cepat masuk ya. Betul. Jadi itu yang mempengaruhi. Tapi kalau untuk penggunaan gadget, apakah ini bisa mempengaruhi kesehatan syaraf mata? Seperti apa Dok? Gadget itu kalau kita makainya secara terus-menerus tanpa istirahat tentunya sangat berpengaruh ya. Jadi itu timbul selain mata juga timbul tension headache ya.
Nah, cekot-cekot betul. ya. Mata juga nanti lama-lama jadi Panas. panas, mata kering ya. Dry eye syndrome. Dry eye syndrome dari gadget juga bisa ya seperti itu. Kemudian akomodasi yang terus-menerus lama-lama mengarah ke esotropi. Jadi bisa minus. Juling ke dalam itu seperti ya yang banget sih, yang enggak. Kalau enggak banget ya enggak apa-apa ya. Kita mestinya bisa mengukur diri sendiri ya. Berapa lama kita mestinya istirahat. Karena tubuh kita pasti akan memberikan warning gitu ya dok ya, pada ini matanya sudah mulai lelah karena sudah panas atau apa gitu ya. Itu sudah harus mulai menghentikan, jangan memaksakan, karena kita juga harus memberikan istirahat dulu syaraf-syaraf mata kita gitu ya, istirahat dalam tanda kutipnya. Dok, kalau bicara tentang syaraf mata juga, untuk persentase laki-laki dan perempuan dari pasien kondisi neurooftalmologi ini seperti apa dok? Apakah laki-laki dan juga perempuan itu memiliki pengaruh atau seperti apa dok? Kalau buta warna laki-laki yang paling banyak. Kalau untuk secara keseluruhan neurooftalmologi seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Yanti, pertanyaannya ini cukup bagus juga ya. Memang kok laki-laki apa perempuan? Nah, kita ini yang perempuan aman-aman aja. Please, betul. Semuanya langsung klop. Ya. Oh, ternyata saya aman gitu ya. Seperti apa dok? Ya, sebenarnya untuk ini kembali kepada penyebab ya. Jadi kalau memang kalau yang vaskular itu kan, ini kan laki-laki banyak kerja ya, stresnya lebih tinggi. Iya. Kemungkinan ya banyak laki-laki. Kemudian untuk autoimun, nah ini perempuan ya dok. Nah, berarti perempuan juga nggak sepenuhnya aman ternyata ya. Kita ke penelpon, apakah ini laki-laki atau perempuan? Selamat siang Mercury. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sumarwito, monggo. Iya, ini ya dokter, gini. Adik ipar saya itu kan kena saraf mata, ya kan? Itu ke berobat ke asuransi swasta, terus nggak bisa ke dokter matanya. Tapi setelah dia pakai BPJS karena dia pegawai negeri, kok malah bisa? Halo? Ya, monggo. Ya, kok malah bisa? Dan itu katanya kena saraf mata, tapi berbayang-bayang gitu loh. Kalau melihat itu berbayang-bayang. Kalau dia kan nggak bisa sekarang sudah agak sembuh, bisa nyetir. Jadi sudah bisa nyetirnya, tapi nggak perlu jauh-jauh. Jadi double gitu yang sebelah kanan. Terus yang dia kena diabetes, kolesterol, darah tinggi, sama anunya apa itu, darah tinggi, anunya sudah disuntik itu yang apa, diabetesnya itu. Insulin. Anu itu, ya itu. Tapi nah, saya ini juga diabetes, kolesterol, darah tinggi, tapi saya normal kalau mata saya. Ya, terus saya sudah yang selaputnya itu sudah dikeril sama dokter mata kapan itu. Apa namanya selaput apa itu? Katarak. Nah, katarak itu saya jelas, saya nggak pakai kacamata aja bisa baca ya apa. Tapi aku khawatir, saya kan diabetes, kolesterol, darah tinggi, saya jantung juga. Saya kan sekarang ini sedang ke rumah sakit pakai BPJS ke dokter jantung. Itu apa nanti bisa mempengaruhi mata saya, ya toh? Ini kan repot jadi. Tapi kan saya dikasih pengencer darah, terus macam-macam sama dokter jantungnya itu, gitu loh. Dan otomatis saya ini juga jatuh, nggak bisa jalan, nggak bisa berubah jalan, tapi sudah saya tunggu sama mataku lah gitu ya. Itu tapi saya bisa nyetir, gitu loh. Nah ini yang ada tambahan penyakit lagi apa enggak ya? Saya enggak ngerti. Atau ipar saya itu juga adik ipar saya itu apa benar-benar saya sembuh, tapi dia sudah nggak bisa sembuh, berbayang-bayang terus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarwito. Nah ini Pak Sumarwito memiliki ipar yang punya sakit diabetes, darah tinggi, kolesterol, dan dokter mendiagnosis syaraf matanya kena, dok. Melihatnya berbayang-bayang sebelah kanan ya, dan sekarang sudah membaik, bahkan bisa menyetir. Nah, yang ditanyakan Pak Sumarwito, apakah kondisi tersebut akan terus membaik seperti itu dan bisa melakukan kegiatan sehari-harinya, karena Pak Sumarwito juga memiliki penyakit yang sama gitu. Apakah Pak Sumarwito juga akan mengalami seperti iparnya atau seperti apa, dok? Ya, terima kasih.
Pak Suparwito ya. Sumarwito. Pak Sumarwito ya. Waduh, ini kekhawatiran yang memang ya ini yang Ya, umum yang benar-benar betul. terjadi di masyarakat ya, memang seperti ini. Dan memang penyakit ini namanya penyakit metabolik ya, hipertensi, diabetes mellitus, Kolesterol. apalagi kolesterolnya tinggi, apalagi tadi Jantung. jantung ya. Iya. Semua ini berkaitan dengan awalnya ini memang pada lemak ya, lemak yang bisa menimbulkan suatu aterosklerosis. Tentunya DM ini memperburuk kondisi di pembuluh darah bapak-bapak ini ya. Tetapi apabila terkontrol dengan baik, saya rasa komplikasi yang ditakutkan itu juga bisa dicegah ya. Jadi itu yang saya tekankan di sini bahwa bisa dicegah Ya. asal terkontrol semua, suruh minum obat hipertensi diminum rutin, jangan mek tinggi tok Ya. terus diminum, nanti kalau agak rendah enggak diminum, tidak bisa seperti itu. Demikian juga gula darah, mek tinggi tok tak minum wis normal kok, enggak tak minum, waduh kacau balau ya. Ini nanti ini yang bisa timbul stroke pada mata ya seperti itu. Nah pada kondisi saudara bapak ya, Ya, ipar. ipar ya, itu memang nampaknya dari cerita yang bapak sampaikan itu kemungkinan mengenai saraf mata, karena diabetes itu seringkali menimbulkan komplikasi, ditambah dengan kolesterol yang tinggi itu menimbulkan stroke di vaskuler yang mempersarafi gerak bola mata, otot-otot gerak bola mata. Kalau satu parese maka gambarnya yang ditimbulkan itu seperti berbayang-bayang. Kalau istilah medisnya dikatakan sebagai double, penglihatan double atau double vision atau diplopi ya seperti itu. Dan ini kalau memang tertangani dengan baik lama-lama membaik juga Pak. Tapi kalau sudah baik tolong jangan sembarangan untuk mengontrol apa ini DM dan hipertensinya. Karena sumbernya itu ya Harus dikontrol gitu ya, Dok ya. dua masalah itu yang harus benar-benar kita kita kontrol baik ya, seperti itu Pak. Nggih. Jadi memang bisa membaik asal ya penyebab utamanya kan karena ini dari diabetes, darah tinggi, kolesterolnya itu yang harus dijaga ya Dok ya. Selain juga syaraf matanya juga istilahnya diperbaiki. Nah kalau untuk Pak Sumarwito bisa ditambahkan juga untuk cek ke dokter mata gitu ya Dok ya, atau seperti apa? Ya itu lebih bagus. Jadi ditambahkan ya selain ke kontrol ke jantung, kontrol ke spesialis penyakit dalam Ya, juga ke dokter mata karena ya. kadang-kadang ya kelainan dari secara anatomis, kelainan yang di organnya itu sendiri itu sudah ada kelainan tapi visusnya masih bagus ya. Ya. Jadi kalau kita pakai penunjang, pemeriksaan penunjang, maka wah sudah ada kerusakan, kita harus lebih hati-hati lagi. Iya. Ya, jadi tidak menunggu visus jelek dulu baru ini rusak organ, kadang-kadang seperti itu. Jadi Pak Sumarwito bisa menambahkan juga mungkin bisa memeriksakan matanya ke dokter mata kalau memang takutnya seperti iparnya jaga-jaga gitu ya Dok ya dengan pemeriksaan terlebih dahulu. Mungkin sedikit menambahkan juga untuk Pak Sumarto ya. Sumarwito. Sumarwito ya Pak Sumarwito. Tadi sudah disampaikan dengan Dokter Luki ya. Memang pada dasarnya ya penyakit-penyakit metabolisme ya, penyakit yang seperti diabetes atau kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Nah itu memang kalau bisa disimpulkan tadi itu dia bisa mempengaruhi pembuluh darah, tak terkecuali juga pembuluh darah di mata ya, sehingga itu juga bisa mempengaruhi saraf pergerakan bola mata dan juga aktivitas daripada saraf mata itu sendiri. Jadi kalau misalnya untuk mencegah bagaimana ya kita harus mengontrol yang pasti. Jadi mengontrol kencing manisnya, mengontrol darah tingginya ya, termasuk tadi sudah disampaikannya minum obat-obatan harus teratur. Terkadang dari pengalaman-pengalaman saya yang lalu itu seringkali masyarakat itu cenderung agak meremehkan ya. Jadi mereka hanya minum obat kalau misalnya ada keluhan saja gitu. Contoh misalnya, oh gula darah saya tadi tinggi, baru minum. Padahal seharusnya untuk
penyakit-penyakit metabolisme seperti darah tinggi dan kencing manis itu minumnya harus setiap hari. Ya. Jadi meskipun tampaknya itu normal ya, itu terutama yang misalnya darah tinggi itu tetap harus diminum. Nah, itu ya yang banyak miss di masyarakat seperti itu. Jadi ya, kalau hanya tinggi saja diminum gitu ya, padahal Ya. Untuk mengontrolnya adalah secara teratur dikonsumsinya sesuai anjuran dokter gitu harus ya. itu, dan juga tadi sudah disampaikan ya, mungkin saya sedikit mengulang, tetap harus general check up ya. Kalau ada karena ini bisa juga dipengaruhi dengan degeneratif juga, maka ya harus check upnya ya kalau bisa setahun sekali, atau usia kalau bisa 40 ke tahun ke atas itu kalau bisa check up mata juga ya, setahun sekali ya dokter. Dok, kalau untuk diagnosisnya dari neurooftalmologi itu seperti apa dok? Apakah tidak hanya menunggu gejala kan ya dok, tapi untuk diagnosis, oh ini syarafnya terkena karena ada gangguan dan lain sebagainya. Diagnosisnya untuk neurooftalmologi seperti apa dok? Kita mendiagnosis berdasarkan apa gambaran atau manifestasi yang nampak pada pasien ya. Misalkan ini ya, dia nggak bisa lihat separuh kanan. Ya. Maka kita diagnosis secara klinis dia menderita bitemporal hemianopia kanan ya. Kemudian etiologinya apa? Kita bikin lagi diagnosis etiologi. Etiologi kan suatu primary tumor primer di kepala seperti itu. Kemudian topisnya di mana? Letaknya di mana? Ya di kiasma. Kalau seperti itu di retrokiasma. Kalau satu sisi di retrokiasma. Kalau di heterogen nanti kanan kiri sisi yang berbeda, maka itu kelainannya di kiasma. Jadi selalu nampak dari diagnosa topisnya. Kemudian diagnosa patologi anatomi, kalau kita sudah temukan pemeriksaan patologi anatomi. Jadi misalkan tumornya itu kita ambil ya. Oh, ini ternyata adenoma hipofisis ya. Jenis tumornya. Jenis tumor. Jadi kita mendiagnosis kelainan-kelainan di neurooftalmologi ini dengan rinci ya. Sehingga bisa terakomodir semua kelainannya, karena tidak hanya mata saja, kadang-kadang kelainan pada neurooftal ini mata kena disertai dengan struktur yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu ya. Betul. Kalau mengenai lobus temporal, parietal, maka ditambah dengan gangguan kognitif ya, seperti itu. Itu juga perlu kita perhatikan, gambaran-gambaran ciri khas lobus mana yang terkena itu akan tergambarkan dari klinis pasien. Seperti itu. Kita bisa temukan, mau MRI ini kira-kira lokasinya di mana, seperti itu. Jadi bukan cuma mata aja, tapi tergantung dengan letaknya tumor itu. Kalau misalnya letaknya mungkin di dekat bagian otak yang memang biasanya bekerjanya untuk pendengaran, mungkin pendengarannya terganggu, gitu-gitu ya. Betul. Kadang-kadang dari keluhan mata itu kita bisa bantu pasien untuk menyelamatkan hidupnya. Ternyata dengan gangguan dia itu, ternyata ketemu nih tumornya di sini, harus cepat diambil. Begitu cepat diambil kembali seperti semula. Senang sekali kalau ada pasien yang sembuh bener ini, semuanya udah sembuh ya, nggak ada defek yang lain ya, nggak ada hemiplegi, hemiparesis, nggak ada, karena cepat tertangani. Awalnya tuh kadang-kadang dari mata, seperti itu. Melihat bias, kemudian mulai melihat warna itu berbeda. Nah, itu sudah mulai harus diperiksakan gitu ya dok ya. Dok, untuk pengobatan dan juga tata laksana berkaitan dengan neurooftalmologi untuk saat ini seperti apa dengan perkembangan teknologi pengobatan dok untuk saat ini? Karena kan banyak yang istilahnya pakai laser lah, pakai apalah. Untuk yang neurooftalmologi sekarang seperti apa dok perkembangannya dan tata laksananya? Karena saraf ini kompleks ya, jadi kembali kepada selalu etiologi, kembali ke etiologi ya. Kalau memang harus diambil operasi ya toh, kalau kasih antiinflamasi kalau penyebabnya inflamasi seperti proses autoimun, dan perkembangan obat ini cukup pesat ya. Kalau dahulu cuma pakai metilprednisolon, sekarang ini sudah enggak ya. Kalau udah enggak mempan bisa naik lagi ke sitostatika, bisa pakai methotrexate, bisa pakai imuran, seperti itu. Sekarang jenisnya banyak. Jadi jangan putus asa kapan. Karena perkembangan teknologi sudah luar biasa ya dok ya. Kalau yang lebih lagi ini ya memang stem cell ya.
Ya. Stem cell ini masih dalam perkembangan, sudah banyak penelitian tapi masih dalam tahap hewan coba. Jadi di hewan coba sih nampaknya seperti ada harapan ya, semoga aja nanti ke depannya. Harapan selalu ada gitu ya dok ya. Ya, saraf yang rusak ini bisa diperbaiki karena kita ketahui kalau neuron itu rusak, Ya. maka kembalinya itu Susah, Dok. bahkan tidak regenerasi lagi, Ya. tidak seperti sel-sel yang lain. Jadi memang harus hati-hati kita. Nah, tadi Dokter Luki mengatakan bahwa kalau sel ini sudah kalau syaraf ini sudah rusak, tidak seperti sel-sel yang lain bisa regenerasi. Untuk syaraf ini kan yang sangat rumit. Apakah yang berhubungan dengan neurooftalmologi ini bisa ada pencegahan dok yang dilakukan supaya terhindar dari kondisi neurooftalmologi dok untuk sahabat-sahabat Mercury? Yang penting di sini adalah hidup sehat ya. Hidup sehat itu meliputi apa saja sih? Ya tidur cukup, ya tidak stres, kemudian makan yang baik-baik, yang sehat, ya diet kan banyak ya, tipe diet macam-macam. Tuh ambil diet yang sehat, yang nggak naikkan kolesterol ya toh, yang nggak naikkan darah tinggi, stres oksidatif di badan kita, ya kan, seperti itu ya, yang seger-seger itu kan, kemudian diet apalagi olahraga, ya olahraga, apalagi ya nggak minum alkohol. Nah, Karena kalau kita sudah minum alkohol, kadang-kadang nggak alkohol atau campuran, campuran itu bisa timbul, ada yang dicampur sama metanol, akhirnya timbul toksik optik neuropati dan ini bisa bikin buta ya itu. Kalau kita nggak biasa minum itu nggak akan nyerempet-nyerempet ke sana lah, jauh ya. Nah seperti itu. Pola hidup istilahnya bersih dan sehat itu tidak hanya dari asupan tapi juga istilahnya gerak. Kemudian hindari mungkin asap rokok juga ya dok ya, dan asap juga dan merokok. Nah, Asapnya juga asap dan kan tidak hanya yang aktif ya, yang pasif ini juga harus waspada. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Mbak Emi. Jika seseorang memiliki kelainan syaraf mata, apakah bisa dilakukan deteksi dini dok? Ya deteksi dini ini kita ketahui dari kita sendiri ya. Misalnya sudah seperti yang sudah saya utarakan tadi, kalau tiba-tiba penglihatan tidak seperti biasa, nah cepat berobat. Karena tadi sudah saya terangkan kembali bahwa kerusakan di saraf itu 30% kerusakan baru nampak manifestasinya, kayak seperti itu ya. Jadi semakin Anda sering melakukan pemeriksaan general check up untuk yang itu akan cepat kita cegah. Ya, seperti itu. Semakin dini Anda deteksi maka semakin besar kesempatan untuk pulih kembali gitu ya dok juga, ya. Dok, kita akan kaji iklan terlebih dahulu ya untuk sahabat-sahabat Mercury. Jadi tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan narasumber Dr. Luki Siari Agustini, spesialis mata konsultan dengan tema neurooftalmologi, kelainan penglihatan karena kelainan syaraf mata. 96 FM Mercury, sahabat masih di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Luki Siari Agustini, spesialis mata konsultan berkaitan dengan tema neurooftalmologi, kelainan penglihatan karena kelainan syaraf mata. Dan tidak terasa kita ada di sesi terakhir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya sama di edisi 10 Mei 2023 ini. Dan dok, kalau bicara tentang kondisi neurooftalmologi, kondisi terburuknya dari kondisi ini seperti apa dok? Yang harus diketahui masyarakat supaya lebih aware lagi dan tidak mengarah ke kondisi tersebut. Kondisi terburuknya apa dok? Baik, Mbak Yanti, memang ya kita tahu bahwa serabut saraf ini memang paling sulit sembuh kembali ya. Nah itu dikatakan seperti pembungkusnya ini membaik kembali kalau seperti kalau kabel itu ya. Kalau nggak ada pembungkusnya itu kan, apalagi pembungkusnya ini fungsinya untuk mempercepat jalannya sinyal dari yang mengantarkan saraf sehingga memberikan reaksi yang kita inginkan, tentunya akan berdampak akan terjadi gangguan pada proses penglihatan. Dan ini kalau pada saat dia datang itu pada tahap awal akan masih bersifat irreversible atau bisa kembali seperti semula. Tetapi banyak yang datang terlambat sehingga penyakitnya telah bersifat final, artinya sudah pada tahap akhir sehingga irreversible. Inilah yang kita takutkan memang ya. Kita maunya kok sampai telat Pak, kenapa kayak gitu ya. Tapi ya
tetap berusaha ya, tetapi ada tips-tips bagaimana supaya kita nggak sampai ke sana. Artinya setiap itu lagi kembali ya, ada gangguan dikit periksa saja. Kalau mata, karena mata ini kan fungsinya untuk bekerja ya, nggak ada mata kita nggak bisa kerja, nggak bisa nggak beraktivitas gitu ya, nggak bisa mau ngapain, baca juga nggak bisa, tapi kita terhambat semua ya. Jadi tentunya selalu ada sinyal-sinyal kerusakan, itu selalu ada. Jadi itu yang perlu kita pertajam untuk awareness. Gangguan sekecil apapun sebaiknya kita periksakan, apalagi di usia yang sudah 40 tahun ke atas. Memang general check up ini sangat penting ya. Tetapi kita juga ada lihat bahwa walaupun kita sudah general check up, tetapi kita tidak atur diet kita, kemudian obat-obat yang sudah disarankan tidak teratur, maka kita juga bisa jatuh pada suatu keadaan yang tadinya nggak apa-apa, ya beres-beres aja sih. Tahu-tahu ada stroke mata, ini yang perlu kita waspadai ya, stroke mata. Yang mana gejalanya ini mendadak bangun tidur nggak bisa lihat, dan nggak bisa lihatnya biasanya parah ya, bisa lihat. Yang sering kita takutkan ini satu mata, karena kalau satu mata biasanya masih bisa lihat, kan nggak sadar ya. Jadi itu yang kesadaran itu satu mata dua mata itu perlu kita cek ya, supaya kita nggak salah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, sebentar nggak kelihatan, nggak taunya kalau tutup mata satunya nggak ketok belas ya. Seringkali terlambatnya di situ ya. Dan itu harus kita hindari. Kalau iskemik, namanya iskemik itu kalau nggak dapat nutrisi suatu jaringan akan rusak. Nah ini kalau rusaknya yang saraf, kan tadi seperti saya infokan bahwa sulit sembuhnya, itu yang jatuh ke irreversible nantinya, seperti itu. Dok, kalau untuk tips istilahnya vitamin ataupun juga makanan yang baik dikonsumsi untuk menjaga supaya saraf-saraf kita itu bisa bekerja sempurna, bekerja normal, ada nggak sih dok? Iya, ada sebenarnya Mbak Yanti ya, namanya itu supporting treatment ya. Jadi untuk suatu fungsi saraf ini supaya tetap terjaga baik, tentunya sel-sel sekitarnya, penunjangnya itu harus kita openi ya. Tentunya openi ini mana saja yang berpengaruh memberikan dampak metabolisme yang baik pada saraf mata atau secara saraf-saraf sulur, tentunya vitamin B12, vitamin C, antioksidan. Ini harusnya kita konsumsi, bisa dalam bentuk makanan segar ataupun kalau kita malas ya boleh buat pakai tablet antioksidan dan tablet multivitamin untuk saraf matanya cukup banyak tersedia di apotek-apotek ya. Itu boleh ya dok, dikonsumsi gitu ya. Tapi ingat jangan berlebihan. Vitamin saya sudah minum vitamin tapi general check up-nya tidak dilakukan, ya sama aja gitu ya dok ya. Itu kombinasi yang harus dilakukan gitu ya. Mungkin satu lagi tips lagi, kalau punya hewan piaraan ya, terutama kucing ini, jangan lupa divaksinasi, karena toksoplasma ini bisa berakibat pada saraf mata ya. Selain saraf mata tentu masih satu lagi ya, kalau orang perempuan takut nggak punya anak, betul itu paling takut lagi ya, nggak bisa lihat, nggak punya anak, waduh. Tokso ini bisa ke saraf mata juga ya dok ya? Bisa ke otak, banyak banget ya. Karena kan masyarakat hanya taunya tokso itu adalah bisa menyebabkan tidak bisa punya anak atau radang otak. Hanya itu yang diketahui, ternyata juga bisa mempengaruhi saraf mata. Dan konsumsi vitamin juga bisa Anda lakukan, vitamin B12, vitamin C, antioksidan ya sahabat, dari makanan yang segar itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, istilahnya tablet ataupun juga dalam bentuk lainnya. Tapi yang jelas juga general check up untuk 40 tahun ke atas, setahun sekali ya itu bisa dilakukan, plus mata ya sahabat, karena banyak dilewatkan ya dok ya. Karena pikirnya saya ini bisa saya masih bisa melihat kok, tapi kita nggak pernah tahu kondisi saraf kita, saraf matanya itu seperti apa gitu ya dok ya. Itu ya sahabat. Terima kasih untuk Dr. Lucky Siari Agustini, spesialis mata konsultan. Ada lagi dok yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan neurooftalmologi, kelainan penglihatan karena kelainan saraf mata dok, di episode hari ini? Monggo dok.
Mata adalah jendela hati dan jendela jiwa. Nah, Itu yang harus kita rawat. Itu aja. mata jendela hati dan jendela jiwa. Terima kasih sekali lagi Dr. Luki Syari Agustinus, spesialis mata konsultan sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema neurooftalmologi, kelainan penglihatan karena kelainan syaraf mata. Dan Anda bisa menyaksikan kembali ya sahabat di YouTube channelnya Merku di Radio Merku 96 perjalanan di Rumah Sehat Surabaya ini. Dan Anda bisa kembali mengikuti perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang, karena kita setiap minggunya memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan kepada masyarakat. Dan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Terima kasih juga untuk Dr. Febilia Devina sudah menemani saya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.